Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merinding Ghost Enemy. Balik lagi bareng gue Fahmi di Baper TV, channel horror, the real horror. Oke, sebelum gue mulai nih ceritanya pada alur film pada kali ini cukup sangat menarik dan tentunya sangat patut kalian saksikan dari awal hingga akhir. Cuma satu nih permintaan gue, tolong nontonlah secara full dari awal hingga akhir. Makasih banyak. Dan sebelum gue mulai, gue selamat datang di channel gue yang baru berkunjung. Makasih banyak, semoga banyak rezeki, barokah, panjang umur, sehat badan, dan menjadi orang yang sukses dunia hingga akhirat. Oke, tanpa berlama-lama, gue akan mulai nih ceritanya dari sekarang. Cerita ini adalah berawal dari seseorang, satu keluarga yang membeli sebuah rumah yang pada saat itu memang dia secara tidak langsung tidak mengetahui mengenai riwayat rumah yang dibelinya. Ternyata rumah tersebut menyimpan banyak misteri dan keganjilan. Tentunya inilah yang menarik dan cukup epik dalam film ini, dimana salah satu anggota keluarganya mengalami gangguan di sebuah kamar mandi, yaitu di kamar mandi depan itu ada sosok penampakan berupa seperti binatang binatang yang mati dan terlempar ke atas. Dan saat itu si wanita itu atau wanita yang kita lihat itu digambar dia dalam posisi sangat ketakutan. Dan datanglah seorang yang bisa dikatakan paranormal alias ahli supranatural untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Akhirnya dia pun menceritakan kepada sang paranormal terkait dengan rumah yang dihuni saat itu. Sang paranormal pun mulai mencari masalah ataupun mencoba membantu menyelesaikan masalah dari rumah tersebut dengan mencari titik yang dianggap menjadi penyebab tentang kejadian misterius yang ada di rumah tersebut tentunya. Dan dia menemukan beberapa benda dan akhirnya benda itu disarankan untuk dibakar. Nggak tahu kenapa, mungkin dia pemikirannya adalah agar benda itu hilang, jadi pengaruh-pengaruhnya jadi harus dibakar gitu kira-kira. Si paranormal ini bisa diartikan memang cukup sekali banyak peran dalam film ini ya, karena dia mencoba membongkar mitos alias keberadaan makhluk astral yang memang ada di rumah tersebut. Bisa dikatakan ya gangguan misterius yang meneror. Karena di sini nih bakal banyak cerita tentang teror-teror yang dilakukan oleh makhluk astral yang ada di rumah tersebut. Dari mulai sosok penampakan, dari suara, dari pergerakan-pergerakan benda yang tentunya membuat adrenalin dan bulu kuduk kita cukup merinding, teman-teman. Oke, sebelum gua lanjut lagi, gua sapa dulu nih buat teman-teman yang baru hadir, baru stay tune. Makasih banyak. Selamat menyaksikan nih di channel gue. Tonton dari awal hingga akhir. Kalau memang baru join di menit ini, silakan Anda balik ke menit awal biar tahu alur ceritanya seperti apa. Oke, next gua lanjut lagi nih ceritanya. Nah, akhirnya mereka tuh sempat diskusi gitu. Mereka diskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang memang ada di dalam rumah tersebut terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa bisa terjadi hal yang sangat
bisa dikatakan mengganggu ya, karena kan rumah yang dihuni ini eh, menyeramkan sekali gitu. Banyak kejadian-kejadian bisa dikatakan teror yang dialami oleh penghuni rumah ini gitu. Kalau kita perhatiin tuh di sini sebenarnya eh, film ini memang dikemas ya, yang dikemas cukup luar biasa. Karena gua udah nonton tuh dari awal ya sampai pertengahan menuju akhir, cakep banget. Dan jump scare-nya sendiri Pak Queen the best lah ya, dan bikin dagdikduk banget gitu. Jadi gue ceritain dulu nih alur-alur ya. Oke, gue lanjut lagi nih ceritanya. Jadi sepertinya memang kalau dilihat di sini eh, si bapaknya alias kepala keluarga dalam film ini dia tuh bisa berkomunikasi dengan makhluk astral yang ada di rumah tersebut. Sepertinya mungkin dia mempunyai kelebihan, dan dia bisa berkomunikasi. Nah, bisa kalian lihat tuh terjadi pelemparan-pelemparan benda dan teror-teror yang dilakukan oleh makhluk astral dari pergerakan-pergerakan benda yang kita lihat di sini. Dan saat itu memang si ahli supranatural masih mencari ya titik sumber, dan dia berusaha untuk menghilangkan segala gangguan-gangguan yang dialami oleh keluarga tersebut agar tidak mengganggu lagi ketentraman yang berada di rumah itu. Oke, ada info lagi dari gue sedikit. Jika kalian punya cerita-cerita misteri atau pengalaman horor kisah nyata, bisa tuh kalian oper di email gue di bapertvhorror@gmail.com. Nanti gue bakal bacain tuh cerita-cerita kalian dari awal hingga akhir. Mungkin ya bisa jadi nanti cerita itu gue kemas lah dengan editan-editan yang cukup bagus sehingga enak buat ditonton. Oke, gue lanjut lagi nih ceritanya. Jadi memang teror itu dilakukan oleh si makhluk asal di dalam rumah tersebut. Itu terutama dia memang serang kepada anak-anaknya ya. Karena gangguan itu cukup luar biasa, cukup masif gitu bisa dikatakan. Gangguan yang dilakukan dia cukup masif, cukup luar biasa. Dan memang eh, secara nggak langsung sih ya, kalau bicara mengganggu sangat mengganggu ya. Makanya akhirnya mereka juga sempat bingung tuh kenapa bisa mengalami hal ini. Padahal mereka sendiri memang sebenarnya nggak tahu riwayat rumah itu seperti apa gitu. Sehingga terjadi banyak teror di rumah tersebut. Makanya akhirnya mereka sempat memanggil, bisa dikatakan kalau di sini tuh ya ahli supranatural kali ya gitu kira-kira. Itu terjadi pergerakan benda di jendela yang bisa dikatakan mungkin itu bagian dari teror ya, teror yang dilancarkan oleh makhluk astral yang ada di rumah tersebut. Dan ternyata memang makhluk astral ini dia menampakkan wujudnya gitu secara real di depan mereka tuh orang-orang yang ada di situ. Dan dia menyerang si dukun alias ahli supranatural yang memang sengaja didatangkan untuk membantu mereka hingga membuat dia terluka, si ahli supranatural ini. Sepertinya sih memang kalau dilihat dari adegan ini dia ya bisa dikatakan dibunuh ya, alias si teror.
Cuma sepertinya kalau gua lihat juga di sini dia tuh kayak manusia gitu, kayak manusia biasa yang emang neror ininya gitu ibaratnya. Kalau gua lihat ya. Ini cerita nggak ada teks dan subtitlenya ya teman-teman. Jadi lumayan cukup rumit juga ini. Jadi harus kita memahami bahasa Inggris. Dan alhamdulillah gue pernah ke Inggris waktu itu. Cuma dalam mimpi kira-kira. Bukan dalam hidup kenyataan. Oke, itu hanya selingan aja. Oke, siap. Jadi gue lanjut lagi nih ceritanya. Makasih banyak nih yang udah bertahan di 10 menit dari awal hingga akhir. Gue minta kalian bertahan sampai selesai. Gue doain semoga rezeki kalian banyak berkah. Oke, nah di saat itu memang mereka sudah kebingungan teman-teman ya. Ini lanjut lagi. Nah ternyata memang ditemukan peti mati atau peti jenazah di rumah tersebut. Sungguh sesuatu hal yang tidak masuk akal ya. Sepertinya memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ada di rumah itu sehingga mengundang keberadaan makhluk-makhluk tersebut. Nah, salah satu dari anaknya ini sedang mencoba membuka peti mati yang ada di situ. Ternyata kalau dilihat ini jenazah ibu atau kakaknya ya. Iya, sepertinya sih jenazah. Pokoknya jenazah salah satu anggota keluarga yang meninggal di rumah tersebut dan itu baru ketahuan nih sekarang. Makanya bisa dikatakan mungkin ya arwahnya tuh gentayangan istilahnya gitu. Ini kan dalam film ya. Dalam film. Tapi kalau di dalam dunia nyata sebenarnya nggak ada tuh arwah orang sudah meninggal tuh gentayangan. Yang itu adanya yang ada itu jin korin sebenarnya. Yang menyerupai aja. Itu karena ini sebuah film, sebuah cerita ya biar seru gitu endingnya. Jadi memang harus dikemas yang cukup bagus. Dan dia juga mengalami teror juga nih ternyata yang tadi ada itu. Oh ternyata kalau dilihat tuh yang di peti itu belum meninggal dunia karena posisinya sudah ada di peti. Dan terjadi pertempuran sangat hebat ini kalau nggak salah adalah laki misterius ini yang tadi sempat ya ngebunuh isi paranormal itu. Dan juga dia meneror lagi tuh, meneror anggota keluarga yang lain. Tapi memang nggak bisa tahu juga tuh. Gua secara pribadi memang nggak ngerti kenapa bisa muncul si pria misterius itu ke dalam film ini gitu kira-kira. Dan di saat itu memang luar biasa teror yang dilakukan si pria misterius itu. Sampai dia tuh emang mau ngebunuh anggota keluarga yang ada di rumah itu. Pada akhirnya memang kalau bisa dikatakan film ini tuh film yang lebih mengarah kepada kejahatan ya, kriminalitas mungkin ya. Kriminalitas cuman memang dicampur, diracik dengan keberadaan makhluk asal di rumah tersebut. Seperti itu teman-teman. Oke, gua rasa sudah selesai ya ceritanya. Artinya sudah kesimpulannya film itu mantep banget dan epic banget. Dan makasih banyak ngucapin buat teman-teman yang udah setia nonton dari awal hingga akhir, bertahan di menit ke-16 ya. Semoga tambah berkah, tambah lancar. Dan gua minta kalian untuk bantu di share, di subscribe, dan di like buat yang memang baru berkunjung di channel gue. Akhir kata nama gue Pami. Makasih banyak. Kita berjumpa lagi di waktu dan kesempatan berbeda dengan cerita yang lebih menyeramkan dan menegangkan. Oke, salam rinding, ghost enemy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.